untuk pesan ke santri kira-kira apa kira-kira supaya menumbuh kembangkan minat baca, kemudian ya sembari juga mulai ya sejak santri atau pelajar sudah mulai menulis itu gimana, apa kira-kira pesan Pak Dokter? Para santri, usia santri itu adalah golden age ya, atau periode emas seorang manusia untuk memperkaya dirinya dan melatih dirinya untuk produktif. Nah sayang sekali kalau ada santri kemudian setelah tua tidak pernah waktu selama santri melatih dirinya untuk bisa menulis. Jadi seorang santri itu harus bisa berceramah sekaligus bisa menulis. Nah syaratnya itu adalah seorang santri harus banyak membaca. Iya. Kemudian harus tekun dan menyimak ceramah. Dan ceramah itu jangan dibiarkan begitu saja setelah meninggalkan masjid. Dari hasil mendengar ceramah Ustaz sampai di pondok dia harus kembali merenungkan, bila perlu dia menuliskan hasil ceramahnya Ustaz. Apa yang diceramahkan Ustaz tadi itu dia harus tulis. Nah jadi latihan menulis santri itu adalah menuliskan kembali ceramahnya Ustaznya. Nah manfaatnya ada banyak. Pertama ceramah itu akan tidak mudah hilang karena ditulis. Kedua, pikirannya semakin berkembang dari hasil ceramah itu. Ada kata lain, dia semakin kaya secara pemikiran dari hasil ceramahnya Ustaz itu. Dan akhirnya dia bisa terlatih menulis. Kalau kebiasaan itu selalu dilakukan, insya Allah setelah keluar dari pondok Anda akan bisa menulis dengan baik. Karena sudah terbiasa menulis hasil ceramahnya Ustaz. Jadi kalau pulang subuh mendengar ceramah subuh, ya sebelum sarapan tulis ceramahnya Ustaz. Nah, terkadang biasa ketika kita menulis hasil ceramah Ustaz, biasa timbul pikiran, mestinya ini masih kurang ini Ustaz. Dia harus perkaya alasannya dengan begini-begini. Nah, itu artinya Anda sudah melatih pikiran Anda untuk kritis. Jadi salah satu latihan kritis daripada seorang santri sehingga menjadi seorang terpelajar yang tercerahkan itu menulis. Karena dengan menulis itu dia bisa memperkaya dirinya, mengkritisi hasil ceramah dan memperkaya tulisannya dari hasil ceramah itu. Jadi jangan asal mendengar ceramah setelah pulang itu tidak akan banyak tinggal di kepala Anda. Karena hasil ceramah itu mudah keluar. Misalnya Anda mendengar hasil ceramah, tertanam di kepala ada 100 hafalan. Tapi kalau tidak ditulis itu akan mudah hilang. Mungkin akan tinggal 30% ya. Tetapi ketika Anda tulis itu akan ingatan hasil ceramah itu dari 100 hafalan hadis misalnya itu akan tinggal sekitar 70%. Jadi jauh berbeda ceramah yang didengarkan dibanding ceramah yang akhirnya kita tulis dengan baik. Itu dia. Tapi barangkali juga itu ya, kan anak santri itu banyak menghafal Al-Quran. Barangkali juga mungkin lebih kuat lagi hafalannya itu jika dia mampu membacanya dan mampu menulis. Betul. Terutama hafalan yang berkesan di hati. Ada kalimat, ada ayat yang berkesan di hati. Nah ayat itu sebaiknya bagi santri itu mencari misalnya tafsirnya kembali ya. Maksudnya ayat ini begini. Cari penguatannya dari hadis dan sebagainya. Nah dari keseluruhan itu usahakan tulis. Dari situlah lahir kitab ya. Jadi Anda terlatih berpikir kreatif sekaligus kritis. Jadi jangan sekedar dihafal. Tapi bagaimana hafalan itu dari misalnya 1 juz itu pasti ada ayat-ayat yang berkesan di hati. Nah, ketika ada ayat-ayat yang berkesan di hati Anda, segera ke perpustakaan cari tafsirnya bagaimana penjelasan hadis. Begini maksudnya. Nah dari situ kita kemudian mendapatkan sebuah pemikiran. Nah hasil pemikiran itulah yang Anda tulis. Itu akhirnya bisa jadi artikel. Berdasarkan artikel Anda akan ada argumentasinya, yaitu berdasarkan ayat dan hadis sesuai dengan tafsirnya ini. Itu dia. Kalau tidak begitu itu akhirnya angin lalu sambil lalu dia masuk telinga kanan keluar di telinga kiri. Tapi kalau ketika Anda tuliskan itu pasti akan tersimpan seumur hidup dan bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah. Kira-kira kurang lebih itu. Insya Allah kalau diamalkan saya yakin insya Allah akan ada manfaatnya. Jangan sampai
menyia-nyiakan waktu Anda sebagai santri tanpa melatih diri menjadi santri yang tercerahkan, yang mengisi masa depan bangsa kita dan menjadi pemimpin di masa akan datang dengan kemampuan ceramah sekaligus menulis. Iya. Ini terima kasih Wajangan. Insyaallah kita akan kapan lagi datang silaturahmi di sini. Minta pesan-pesan santri, semoga santri yang kita bawa ini memiliki kemampuan skill membaca dan menulis dan produktif. Amin. Karena sesungguhnya yang ringan dibawa itu adalah ilmu. Iya. Tetapi kalau kita memiliki ilmu kan insya Allah yang lainnya itu mudah didapatkan ya. Masya Allah. Sebagai contoh ya Ustadz, tentu anak-anak para santri mengetahui siapa Ustadz Abdul Somad. Iya. Masya Allah. Beliau itu hebat dalam berceramah, tetapi menyadari bahwa ceramah itu tidak cukup dan sekarang mulai menulis. Yang sudah ada beberapa bukunya, dan bukunya itu persis ketika dia berceramah, kurang lebih begitu. Iya. Oh, rupanya tulisannya Ustadz ini yang pernah diceramahkan pada ini. Tetapi lebih lengkap di tulisan itu dan lebih gampang kita ingat. Ya, mudah. Karena kalau kita lupa kita buka lagi. Oh, ini dia. Gitu. Jadi sekali lagi wahai anak santri, manfaatkan usia muda Anda sehingga bermanfaat di masa tua dengan melatih diri menulis dan mempermahir untuk berceramah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang menjadi pesan motivasi dari Pak Dr. Azwar Hasan sebagai dosen komunikasi di Unhas dan komisioner penyiaran Indonesia, intinya adalah bagaimana kita mati nanti sudah meninggal kita masih hidup karena ada tulisan kita yang terus dibaca oleh orang-orang seperti imam-imam yang ada ya demikianlah, semoga itu harapan kita untuk diri kita, anak keturunan kita dan kita semua. Semoga nanti apa yang disampaikan beliau menjadi jaya dan semoga Allah Subhanahu wa taala lagi memberikan anugerah kesehatan dan nanti produktif beliau untuk menulis di media-media dan sebagainya. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke YouTube, insyaallah kok ada yang bahasa